Pemirsa jurnalis Metro TV Andre Septian dan juru kamera Nur Ihsanullah saat ini tengah berupaya untuk menuju lokasi longsor tambang dengan medan yang sulit ditempuh. Kita terhubung dengan Andre Septian dari lokasi posko bantuan korban longsor. Andre, ya bisa Anda ceritakan, Anda gambarkan dari sana saat ini sudah sampai di titik mana? Masih jauh, tidak berapa jauhnya dari lokasi saat ini? Ya, selamat sore Virgi. Untuk menuju ke posko 1 hingga 7 yang merupakan titik-titik bagi para personil tim SAR gabungan untuk mengevakuasi para korban di titik longsor ataupun titik pertambangan yang terbagi dalam 2 titik ini masih cukup sulit untuk dilakukan Virgi untuk hari ini. Mengingat pada pagi hari ini dari siang hingga ke sore curah hujan yang sangat tinggi di desa Tolabolu untuk Kecamatan Suawa Timur ini cukup tinggi sehingga evakuasi pencarian korban pun untuk sore ini dihentikan secara resmi tadi disampaikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo Herianto bahwa untuk aktivitas pencarian memang sudah tidak memungkinkan mengingat curah hujan tadi Virgi. Nah untuk saat ini memang total korban yang sudah bisa diselamatkan oleh tim SAR gabungan sudah mencapai 92 orang, bertambah 7 orang dari data terakhir kemarin sehingga ada penambahan yang cukup signifikan dari tim SAR gabungan. Kemudian untuk korban meninggal dunia memang masih belum bisa bertambah. Untuk korban meninggal dunia masih terdata sampai saat ini sebanyak 23 orang dan korban yang masih dalam pencarian sebanyak 30 orang. Nah untuk proses pencarian untuk tim SAR gabungan ini yang dikerahkan sebanyak 300 orang untuk hari ini, baik itu dari Basarnas, Polri, TNI, dan juga relawan-relawan lainnya. Memang untuk kendala sangat sulit bagi tim SAR gabungan bisa mencapai ke titik terjadinya longsor, yakni di titik bor pertambangan 1, 3, 9 dan juga titik bor 17, 18, 19. Karena apa Virgi? Untuk medan yang dilalui dari para tim SAR ini cukup terjal, mulai dari jalan setapak di posko utama sampai ke posko 1 yang memang masih cukup ada akses untuk mobil. Namun ke sananya untuk ke sampai titik ini memang memasuki medan hutan, kemudian melintasi sungai. Hal inilah yang bisa menyebabkan lamanya proses evakuasi jika dilakukan secara infanteri atau darat dari personil gabungan dari posko 7 maupun maksud kami dari titik pertambangan hingga sampai ke posko utama yang berada di sekitar desa Tolabolu ini. Kemudian untuk jaraknya juga memang mencapai 24 km sehingga memakan waktu 10 jam jika harus dilakukan secara berjalan dari titik tempat kami melaporkan. Nah untuk itu memang dari Polda Gorontalo saat ini mengerahkan 1 helikopter AW169 yang diberikan atau di BKO-kan dari Bahar Kampori untuk mempercepat proses evakuasi. Sejak Selasa pagi kemarin, Virgi untuk proses evakuasi menggunakan helikopter. Tadi kami sudah mewawancarai langsung Kapolda Gorontalo Irjen Pol Puji Prasijanto bahwa sudah ada 12 jenazah yang berhasil dievakuasi secara cepat menggunakan helikopter milik Polri. Karena apa? Memang untuk proses evakuasi menggunakan helikopter ini hanya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Namun Virgi untuk hari ini sangat terkendala oleh cuaca hujan. Tadi kami sempat melihat bahwa helikopter untuk sempat terbang menuju area posko 1-7 yang diisi oleh para personil maupun ke titik lokasi pertambangan. Namun memang cuaca yang sangat tidak memungkinkan sehingga helikopter kembali ke landasan hanya mengirimkan logistik bagi para personil. Kemudian memang untuk informasi lainnya Virgi, untuk saat ini kami juga masih terus mengupayakan bahwa untuk pencarian korban, kami juga tadi melihat masih banyak keluarga korban yang mendatangi posko utama untuk mencari informasi apakah sudah ada perkembangan dari keluarga mereka yang sudah ditemukan atau belum. Karena memang masih ada sebanyak 30 orang yang masih dalam tahap pencarian. Namun tidak terlepas itu ada juga masyarakat yang tidak terdata sebelumnya yang memang juga pekerja di tambang. Ada 5 orang yang kami catat, Virgi, ini yang korban selamat tapi tidak tercantum dalam 30 orang yang daftar pencarian, yakni Hussein Hatopoa, Ali Muhammad Duhali,
Aditya Munti, Faisal Mokagowa, dan juga Roni Fajar. Namun kita berharap, Virgi, untuk seluruh proses evakuasi ini dapat berjalan dengan maksimal dan juga tanpa kendala, karena memang prediksi mengenai cuaca ini sangat tidak bisa ditentukan. Dan juga diskresi untuk evakuasi selanjutnya dari besok sampai ke hari tanggap darurat, hari ke-7, hari ke-10, bahkan seterusnya, ini masih tergantung kondisi dan situasi di lokasi saat ini. Virgi. Tadi Anda mengatakan ada korban selamat tapi tidak tercantum. Bagaimana kondisi korban yang selamat saat ini? Ya, dari pantauan kami di lapangan tadi di posko utama, Virgi, untuk 5 korban selamat ini memang kondisinya sangat sehat, tidak ada luka maupun menjadi korban dari titik longsor, namun memang ada beberapa titik pertambangan yang di dalam hutan, sehingga ada juga masyarakat yang kemudian mencoba mengevakuasi dirinya, turun berjalan ke bawah untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, longsor susulan misalnya, untuk longsor susulan seperti itu, Virgi. Sehingga memang tadi setelah mereka menyampaikan bahwa saya menjadi korban selamat, kemudian dicatat dan dipersilakan untuk kembali ke rumahnya masing-masing, Virgi. Tadi Anda juga mengatakan dari pagi sebenarnya keadaan atau cuaca hujan hingga sore ini, tapi baru saja dihentikan sore tadi. Berarti masih ada terus proses evakuasi ya dari pagi meskipun cuaca hujan di sana ya? Ya, Virgi, untuk proses evakuasi memang masih terus diupayakan mengingat daftar pencarian korban hilang yang masih 30, kemudian juga korban jiwa yang harus segera ditemukan, mengingat sulit ya jika nanti makin berlarut untuk diidentifikasi oleh tim Inafis Polri. Nah, hal inilah yang kemudian terus dikejar oleh tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BNPB, BPBD untuk terus mencari korban meskipun di tengah cuaca yang sangat tidak menentu ini. Karena memang selain proses evakuasi menggunakan helikopter, di posko dari posko 1 hingga posko 7, masing-masing posko itu terdapat sekitar 15 personil, sehingga bisa mempercepat evakuasi setidaknya jika helikopter tidak bisa diturunkan, namun juga memberikan harapan dari adanya penemuan korban baru yang meninggal dunia maupun korban yang selamat, tentunya kita harapkan dapat kembali ke keluarganya masing-masing. Hal ini yang terus dikebut mengingat ini sudah memasuki hari keempat, Virgi, untuk kondisi cuaca dan juga yang tidak memungkinkan, tapi masih ada sebanyak 30 korban. Kita berharap dan juga kita nantikan proses evakuasi ini untuk esok hari bisa berjalan dengan lancar, cuaca cerah, sehingga helikopter juga bisa diturunkan kembali oleh pihak kepolisian untuk mempercepat proses pemulangan jenazah dari titik longsor tambang, utamanya di titik pertambangan atau bor 1 dan 3 yang menjadi indikasi lokasi terdampak paling banyak masyarakat di sana yang tertimbun dari lolongsoran. Demikian, Virgi. Andre, kalau secara teknis tadi juga Andre katakan harus berjalan tim SAR ini sekitar 7-10 jam ya untuk membawa korban. Nah, titik atau posisi helikopter ketika mengevakuasi itu memang harus berjalan dulu juga, baru kemudian bisa dijangkau oleh helikopter, atau seperti apa? Atau tidak sampai harus berjalan 10 jam ketika memang helikopter bisa sampai ke sana? Ya, Virgi, untuk landasan helikopter sendiri memang tidak cukup jauh dari posko utama tempat kami melaporkan. Namun memang untuk mencapai titik lokasi dari titik pertambangan, titik bor, maupun posko-posko jika sudah dibawa oleh masing-masing personil infanteri di darat ke posko tertentu dari posko 1 sampai 7, hal ini juga untuk mempercepat evakuasi. Namun memang untuk jalurnya ini cukup terjal mengingat memasuki area hutan, kemudian melintasi sungai. Nah, hal inilah yang kemudian juga dicoba oleh pihak kepolisian, utamanya yang menjadi pilot ataupun kapten dari helikopter untuk mencari titik-titik tertentu di mana lokasi yang sudah ditentukan ketika ada jenazah yang memang sudah dibawa oleh tim infanteri di lapangan. Namun demikian untuk titik lokasi pendaratan helikopter di titik posko-posko, kami masih mencari informasi lebih detailnya mengenai hal itu.
Namun yang bisa kami pastikan untuk helikopter yang membawa jenazah, saat ini pihak Polri sudah mencatat telah membantu menemukan ataupun membawa jenazah sebanyak 12 orang. Demikian, Virgi. Andre, dengan kondisi yang sangat sulit untuk diakses ini, bagaimana tim pencari, alat pencari, dan juga bantuan logistik dapat sampai ke lokasi longsor? Ya, ini menarik sekali, Virgi, mengingat bantuan logistik sangat diperlukan, baik itu bagi masyarakat terdampak di sekitar desa Tolobolu ini ataupun para personil yang ada di lapangan. Karena, Virgi, cukup jauh juga untuk logistik ataupun bantuan yang diolah oleh masing-masing rekan-rekan dari BNPB, BPBD, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan. Ini jaraknya cukup jauh dari posko utama juga, sehingga dari untuk membawa logistik bagi para personel maupun masyarakat yang ada di sana, ada dua cara yang dilakukan oleh tim terkait di sini, yakni dengan membawa melalui ojek ataupun menggunakan motor, kemudian ada juga menggunakan helikopter. Nah, untuk yang menggunakan motor ini, tadi kami juga hingga sore ini, meskipun hujan, masih ada tim yang kemudian membawa logistik bagi para personil dari posko 1 hingga posko 7. Nah, memang untuk masing-masing posko ini disediakan kira-kira 30 bungkus untuk per poskonya, mengingat di sana ada 15 personil. Namun memang sekali lagi medan yang terjal, kemudian jalan yang menanjak ini menjadi tantangan tersendiri juga bagi tim yang ada di lapangan untuk mengantarkan logistik bagi para personil maupun masyarakat yang masih bertahan di sana. Namun juga ada opsi kedua, tadi sempat juga tadi pagi helikopter membawa logistik, kemudian peralatan bagi Basarnas. Hal ini juga disampaikan oleh Kapolda Gorontalo bahwa helikopter tadi pagi bukan hanya untuk mencari korban ataupun membawa korban, namun juga membawa logistik bagi para personil yang ada di lapangan. Virgi. Ya, baik Andre, terima kasih telah melaporkan langsung dari posko di Bone Bolango, Gorontalo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.